Pernahkah kalian melihat langit malam terkagum dengan luasnya? Miliaran bintang tersebar di langit yang tak terbayangkan ukurannya. Rasanya kita jadi kecil ya, bahkan seperti tidak berarti. Tapi bagaimana kalau alam semesta kita yang begitu luas ini hanyalah satu dari banyak alam semesta lainnya? Bagaimana jika di luar sana, jauh di luar jangkauan teleskop tercanggih kita, terdapat alam semesta lain, masing-masing dengan hukum fisika, sejarah, dan takdirnya sendiri. Inilah konsep multiverse, sebuah teori yang memikat fisikawan, ahli kosmologi, dan filsuf. Teori ini mendorong batas pemahaman kita, menantang kita untuk membayangkan realitas yang jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Selama berabad-abad, kita percaya bahwa alam semesta kita, dengan galaksi yang berputar dan hukum alam yang rumit, adalah satu-satunya yang ada. Tapi multiverse mengatakan sebaliknya. Gagasan bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu di antara banyak alam semesta bukanlah sekadar khayalan. Ini muncul dari beberapa teori fisika paling mutakhir. Teori yang mencoba menjelaskan jalinan realitas. Dari dunia mekanika, kuantum yang aneh hingga dunia teori string yang membingungkan, multiverse muncul sebagai kemungkinan yang menggoda. Sebuah gema kosmik yang membisikkan tentang alam di luar alam kita sendiri. Di hamparan eksistensi yang luas, alam semesta kita mungkin hanyalah satu pulau di kepulauan kosmik yang luas, satu nada dalam simfoni realitas yang tak terbatas. Mari kita memulai perjalanan untuk menjelajahi konsep yang menakjubkan ini, untuk mengungkap misteri multiverse dan mengeksplorasi kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bayangkan alam semesta kita dengan hamparan bintang, galaksi, dan planet yang luas sebagai gelembung tunggal yang mengapung di bak mandi kosmik. Sekarang, bayangkan gelembung-gelembung lain yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mewakili alam semesta yang berbeda. Semuanya berada dalam hamparan kosmik yang sama. Inilah inti dari konsep multiverse. Teori multiverse menyatakan bahwa alam semesta kita yang kita amati dan tinggali bukanlah satu-satunya. Sebaliknya, teori ini menunjukkan keberadaan banyak alam semesta, masing-masing berpotensi memiliki hukum fisika, konstanta, dan bahkan struktur dimensi yang unik. Alam semesta ini, yang secara kolektif dikenal sebagai multiverse, mungkin sepenuhnya terpisah dari alam semesta kita, atau mereka dapat terhubung dengan cara yang baru mulai kita pahami. Konsep multiverse menantang pemahaman paling dasar kita tentang realitas. Ini menunjukkan bahwa Big Bang, peristiwa yang kita yakini melahirkan alam semesta kita, mungkin bukan satu-satunya. Sebaliknya, itu bisa jadi hanya satu dari banyak peristiwa serupa, yang masing-masing memunculkan alam semesta baru yang mengembang. Multiverse bukanlah teori tunggal yang terpadu. Sebaliknya, ini mencakup berbagai model yang berbeda, masing-masing dengan serangkaian asumsi dan prediksinya sendiri. Beberapa model mengusulkan keberadaan alam semesta paralel yang tak terbatas, di mana setiap kemungkinan hasil dari setiap peristiwa ada di suatu tempat. Yang lain menyarankan keberadaan alam semesta gelembung, yang terus-menerus bertunas satu sama lain, menciptakan permadani keragaman kosmik yang terus berkembang. Gagasan tentang banyak alam semesta, meskipun tampaknya radikal, tidak sepenuhnya baru. Akarnya dapat ditelusuri kembali melalui sejarah, dari renungan filosofis kuno hingga teori ilmiah modern. Petunjuk awal tentang multiverse dapat ditemukan dalam kosmologi Hindu, yang berbicara tentang alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang diciptakan dan dihancurkan selama siklus kosmik. Demikian pula, filsuf Yunani kuno seperti Anaximander mengusulkan keberadaan dunia yang tak terbatas. Namun, konsepsi modern tentang multiverse mulai terbentuk pada abad ke-20, didorong oleh kemajuan dalam fisika, khususnya di bidang kosmologi dan mekanika kuantum. Salah satu pendukung ilmiah paling awal dari multiverse adalah fisikawan Hugh Everett Tichy, yang pada tahun 1950-an mengusulkan interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum. Teori ini menunjukkan bahwa setiap pengukuran atau peristiwa kuantum menyebabkan alam semesta terpecah menjadi beberapa alam semesta paralel, masing-masing mewakili hasil yang berbeda. Kontribusi signifikan lainnya datang dari fisikawan Andrei Linde yang mengembangkan teori inflasi abadi. Teori ini menunjukkan bahwa ekspansi cepat alam semesta setelah Big Bang, yang dikenal sebagai inflasi, mungkin bukan peristiwa satu kali. Sebaliknya, inflasi bisa menjadi proses yang berkelanjutan, dengan berbagai wilayah, ruang waktu terus-menerus mengembang dan memunculkan alam semesta, gelembung baru.
Perkembangan teori string, kerangka kerja teoritis yang mencoba menyatukan semua gaya dasar alam, semakin memicu konsep multiverse. Teori string menunjukkan keberadaan dimensi spasial ekstra di luar 3 yang kita alami, dan beberapa interpretasi teori tersebut mengusulkan bahwa dimensi ekstra ini dapat menampung alam semesta lain. Multiverse bukanlah konsep tunggal, melainkan kumpulan berbagai model, masing-masing dengan karakteristik dan implikasinya yang unik. Salah satu klasifikasi model multiverse yang paling terkenal adalah 4 tingkat multiverse, yang diusulkan oleh fisikawan Max Tegmark. Tingkat 1 menggambarkan alam semesta tak terbatas di mana semua kemungkinan susunan materi dan energi akhirnya terjadi. Bayangkan bepergian cukup jauh di alam semesta kita sendiri dan Anda mungkin menemukan daerah dengan salinan diri kita yang identik. Tingkat 2 mengusulkan keberadaan alam semesta gelembung dalam multiverse yang mengembang secara abadi. Setiap alam semesta gelembung dapat memiliki hukum dan konstanta fisika yang berbeda, menghasilkan keragaman lingkungan kosmik yang luas. Tingkat 3 sesuai dengan interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum, di mana setiap pengukuran kuantum menyebabkan alam semesta terpecah menjadi beberapa alam semesta paralel. Tingkat 4 mencakup model multiverse yang paling beragam dan spekulatif, di mana hukum fisika itu sendiri dapat sangat bervariasi antar alam semesta. Sistem klasifikasi terkemuka lainnya adalah 9 jenis multiverse yang diusulkan oleh fisikawan Brian Greene. Sistem ini memperluas tingkat Tegmark, menggabungkan model tambahan dari teori string, kosmologi, dan bidang fisika lainnya. Di luar klasifikasi ini, terdapat model multiverse menarik lainnya, seperti multiverse holografik yang terinspirasi oleh prinsip holografik, dan multiverse siklik yang mengusulkan bahwa alam semesta kita mengalami siklus ekspansi dan kontraksi, berpotensi bertabrakan dengan alam semesta lain. Teori multiverse, meskipun menawan, tetap spekulatif. Mengamati alam semesta lain secara langsung saat ini di luar kemampuan teknologi kita. Namun, pengamatan dan kerangka kerja teoritis tertentu memberikan dukungan tidak langsung untuk konsep multiverse. Salah satu bukti berasal dari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik sisa pijaran Big Bang. Analisis latar belakang gelombang mikrokosmik mengungkapkan fluktuasi suhu yang halus yang dianggap sebagai benih yang memunculkan galaksi dan struktur skala besar lainnya di alam semesta. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa fluktuasi ini bisa jadi akibat dari tabrakan antara alam semesta kita dan alam semesta gelembung lain di masa lalu yang jauh, meninggalkan jejak yang dapat diamati. Dukungan lain datang dari masalah fine-tuning, pengamatan bahwa konstanta dasar alam tampaknya sangat cocok untuk keberadaan kehidupan. Variasi sekecil apapun dalam konstanta ini dapat membuat alam semesta steril. Beberapa fisikawan mengusulkan bahwa multiverse memberikan solusi yang elegan untuk masalah ini. Jika ada banyak alam semesta masing-masing dengan konstanta fisika yang berbeda, maka tidak mengherankan jika kita menemukan diri kita berada di alam semesta di mana kondisinya tepat untuk munculnya kehidupan. Lebih lanjut, kerangka matematika dari teori string, meskipun masih dalam pengembangan, secara alami mengarah pada kemungkinan multiverse. Persyaratan teori untuk dimensi spasial ekstra dikombinasikan dengan lanskap luas dari kemungkinan solusi teori string menunjukkan potensi untuk multiverse yang luas dan beragam. Terlepas dari petunjuk-petunjuk menarik ini, teori multiverse menghadapi tantangan yang signifikan. Masalah yang paling mendesak adalah kurangnya bukti pengamatan langsung. Semua bukti saat ini untuk multiverse tidak langsung, berdasarkan interpretasi data kosmologis atau kerangka kerja teoritis. Mengamati alam semesta lain secara langsung tetap di luar jangkauan teknologi kita saat ini. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menguji prediksi model multiverse. Banyak dari model ini membuat prediksi yang tidak mungkin diuji dengan teknologi saat ini, atau memerlukan kemajuan dalam pemahaman kita tentang fisika yang masih jauh dari pasti. Kurangnya kemampuan untuk diuji ini menimbulkan kekhawatiran tentang validitas ilmiah dari teori multiverse, yang menyebabkan beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini berada di luar ranah ilmu empiris. Lebih lanjut, teori multiverse menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang hakikat realitas, keunikan keberadaan kita, dan batas-batas penyelidikan ilmiah. Jika ada banyak alam semesta lain, apa artinya itu bagi pemahaman kita tentang tempat kita sendiri di kosmos?
Apakah keberadaan salinan diri kita yang tak terbatas mengurangi arti penting kehidupan kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke ranah metafisika, di mana jawaban yang pasti mungkin tetap sulit dipahami. Teori multiverse, jika benar, memiliki implikasi yang mendalam bagi sains dan filsafat. Secara ilmiah, ini akan merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ini berarti bahwa alam semesta kita, seluas apapun itu, hanyalah satu bagian dari teka-teki kosmik yang jauh lebih besar. Satu nada dalam simfoni realitas yang tak terbatas. Kesadaran ini akan membuka jalan penelitian yang sama sekali baru karena para fisikawan berusaha untuk memahami sifat multiverse, mekanisme bagaimana alam semesta lahir dan berevolusi, dan potensi interaksi di antara mereka. Secara filosofis, multiverse menantang asumsi paling dasar kita tentang realitas, keunikan, dan makna keberadaan. Jika ada banyak alam semesta lain, dengan variasi tak terbatas dari diri kita yang menjalani setiap kemungkinan permutasi kehidupan kita, apa artinya itu bagi pemahaman kita tentang kehendak bebas, takdir, dan pentingnya tindakan kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh inti dari keyakinan filosofis dan eksistensial kita, memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa realitas kita jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang pernah kita bayangkan. Multiverse juga menimbulkan pertimbangan etis. Jika alam semesta lain ada, bisakah kita berinteraksi dengan mereka? Dan jika demikian, apa tanggung jawab kita terhadap realitas lain itu? Apakah kita berkewajiban untuk membantu mereka yang kurang beruntung daripada kita? Atau apakah kita dibenarkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam semesta lain untuk keuntungan kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun tampaknya fantastis, menyoroti implikasi etis yang mendalam dari konsep multiverse. Teori multiverse, meskipun masih dalam tahap awal, menawarkan gambaran sekilas yang menggoda ke dalam potensi luasnya dan kompleksitas realitas. Ini menunjukkan bahwa alam semesta kita, dengan miliaran galaksi dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, mungkin hanya satu dari banyak alam semesta lainnya, masing-masing dengan kisahnya sendiri yang unik untuk diceritakan. Sementara bukti langsung untuk multiverse tetap sulit dipahami, semakin banyak bukti tidak langsung dari kosmologi, mekanika kuantum, dan teori string menunjukkan bahwa konsep tersebut lebih dari sekadar khayalan. Multiverse, jika nyata, akan memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ini akan menantang asumsi paling dasar kita tentang realitas, keunikan, dan makna keberadaan. Ini akan membuka jalan penyelidikan ilmiah yang sama sekali baru saat kita berusaha untuk memahami sifat multiverse, mekanisme bagaimana alam semesta lahir dan berevolusi, dan potensi interaksi di antara mereka. Multiverse tetap menjadi permadani pertanyaan yang belum terjawab, misteri kosmik yang terus memikat dan menginspirasi. Saat kita menggali lebih dalam misteri alam semesta, suatu hari kita mungkin menemukan diri kita berhadapan langsung dengan realitas multiverse, realitas yang jauh lebih besar dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Sampai saat itu, multiverse akan terus memicu imajinasi kita, mengingatkan kita bahwa alam semesta penuh dengan keajaiban yang belum ditemukan. Apa pendapat Anda tentang multiverse? Apakah Anda menganggap konsep ini menarik, membingungkan, atau bahkan meresahkan? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.